216 kain kafan penolak air kosmik. Ada potongan batu putih di depan Abyssal Dragon Boat. Ketika Abyssal Dragon Boat berada di atas air, strip batu itu berwarna putih, dan jika berada di bawah air, akan segera berubah menjadi biru, mulai berubah menjadi merah seiring berjalannya waktu. Ketika warnanya benar-benar merah, itu berarti tidak ada cukup udara di dalam kapal, dan mereka harus naik ke permukaan untuk bernapas. Menghirup udara laut yang lembab, Ning Rongrong menghela nafas. Apalagi 10.000 koin roh emas, perahu naga abisal ini bahkan bernilai 100.000. Selain tidak memiliki kemampuan ofensif atau defensif, itu praktis sempurna. Jika saya tahu sebelumnya itu berguna ini, mengapa kita repot-repot menyewa kapal? Tang San tersenyum sedikit, berkata, kami masih membutuhkan peta laut. Peta yang kami miliki sekarang adalah kristalisasi dari penyusunan bertahun-tahun oleh bajak laut mutiara ungu. Kami tidak memiliki barang sebagus ini saat kami melaut. Dai Mubai berkata, San kecil, perahu naga abisal ini sangat cepat, tidak bisakah kita mengandalkan kecepatan ini untuk langsung mengisi daya ke Pulau Sagot? Tang San menggelengkan kepalanya. Sayangnya tidak. Tidak peduli seberapa cepat Abyssal Dragon Boat, itu masih sebuah kapal. Itu tidak dapat bersaing dengan makhluk asli laut, apalagi begitu banyak hiu putih besar iblis. Jika kita terkepung di kedalaman, tidak peduli seberapa dalam kita akan kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Dai Mubai mengerutkan kening. Lalu apa? Jangan bilang kita akan selalu menunggu seperti ini. Itu bukan cara untuk melakukannya. Tang San merenung, dan berkata, kita tunggu saja sampai malam tiba. Hanya saja, kita masih harus melakukan beberapa eksperimen sebelum itu. Jika kita berhasil, mendarat di Pulau Sagot tidak masalah. Saat berbicara, ruang di antara alisnya menjadi cerah. Kain kafan laut luas jatuh ke telapak tangannya, berkilauan dengan cahaya biru. 7 iblis Rex semuanya cerdas, dan melihat kafan kosmik laut luas, pikiran mereka langsung bergetar. Eksperimen yang ingin dilakukan Tang San sangat sederhana. Jika kain kafan laut yang luas bisa menyembunyikan perahu naga abisal, maka, di laut ini, bahkan binatang roh berusia ratusan ribu tahun tidak dapat mengancam mereka. Kembali ketika mereka bertemu paus setan laut dalam, karena binatang roh 100.000 tahun muncul terlalu tiba-tiba, dan terlebih lagi menyerang seluruh area, Tang San tidak memiliki cara untuk menggunakan kain kafan kosmik laut luas untuk melindungi semua orang. Tapi sekarang berbeda. Dia punya banyak waktu untuk bersiap. Dengan kecepatan Abyssal Dragon Boat, selama efek persembunyian fasi Cosmic Shroud bekerja di laut, maka mereka bisa mendarat di Pulau Dewa Laut dengan mudah. Menutup palka sekali lagi, Tang San juga secara bersamaan, melepaskan fasi Cosmic Shroud's fasi barrier miliknya. Cahaya biru menyala, menyelimuti seluruh Abyssal Dragon Boat. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tang San menyaksikan tertegun saat kapal itu tenggelam ke kedalaman, lalu segera bereaksi. Kain kafan kosmik laut luas ini anti-air. Saat berbicara, dia segera menarik kain kafan laut luas. Seketika, air laut mengalir masuk, dan Dragon Abyss Boat mendapatkan kembali kendali. Tidak ada yang tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baru saja mereka khawatir apakah kain kafan laut luas akan memiliki efek di bawah air, tetapi sekarang tampaknya benda ini tidak hanya memiliki efek, tetapi bahkan sedikit fungsi yang berlebihan. Tang San menghela nafas ringan. Benar-benar layak untuk nama laut luasnya. Pertahanannya benar-benar dapat mengusir air. Dai Mubai tersenyum kecut. Ini mungkin merepotkan. Tanpa bantuan kain kafan laut luas, bagaimana kita akan mendarat di Pulau Sagot? Mendengar kata-kata Dai Mubai, Tang San masih tersenyum. Bahkan jika kain kafan laut luas tidak dapat membantu perahu jurang naga bergerak maju, kami masih memiliki cara lain. Hanya saja, masih perlu eksperimen. Apakah kemampuan menolak air kain kafan laut besar akan dipengaruhi oleh perubahan air tekanan? Saat berbicara, di bawah tatapan bingung semua orang, Tang San sekali lagi melepaskan kemampuan berharga dari alat roh itu, penghalang laut luas. Tersembunyi oleh cahaya biru, perahu naga abis tenggelam perlahan bergerak menuju dasar laut. Semakin jauh kapal tenggelam, semakin redup cahaya di luar. Ketika kedalamannya melampaui 100 meter, laut di luar sudah menjadi gelap gulita. Hanya cahaya biru muda dari penghalang laut luas yang bisa menerangi sekeliling. Perahu naga abis tenggelam terus-menerus. Tang San selalu menyaksikan perubahan di penghalang laut luas.
Menurut penjelasan juru lelang ketika mereka membeli perahu naga abis, itu bisa menahan tekanan air hingga 300 meter. Saat ini mereka berada di dalam Dragon Abyss Boat, jadi bahkan jika penghalang laut luas tidak tahan dengan tekanan, keselamatan mereka akan tetap terjamin. Saat kedalamannya melampaui 100 meter, Tang San tiba-tiba merasakan perubahan di penghalang laut luas. Hatinya bergetar, dia segera memusatkan perhatiannya, bersiap untuk menuangkan lebih banyak kekuatan roh ke dalamnya pada saat itu juga. Namun, yang mengejutkannya, penghalang laut luas tidak mampu menahan tekanan, tetapi secara bertahap tumbuh lebih cerah di bawah tekanan air yang semakin besar. Mengumpulkan cahaya Dewa Ungu untuk diperhatikan dengan cermat, Tang San menemukan bahwa, di luar penghalang laut luas, selalu ada bintik cahaya biru yang sangat kecil bergabung ke dalamnya. Tidak hanya itu tidak merusak penghalang laut luas, tetapi juga memberikan semacam perasaan yang kuat. Sejak dia terluka parah dalam pertarungan dengan Paus Iblis Laut dalam terakhir kali, Tang San menemukan bahwa cahaya kain kafan laut luas telah memudar banyak. Tapi sekarang di sini, di lautan dalam, cahaya di kedalaman itu tampaknya secara bertahap memulihkannya. Melalui pengamatan yang cermat, Tang San mengkonfirmasi perkiraannya. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa setelah kain kafan laut luas ini menyerap energi lautan melalui kemampuan penghalang laut luasnya sendiri, tubuhnya sendiri juga mulai berubah. Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah penghalang laut luas menyerap kekuatan lautan? Setelah luka-lukanya terakhir kali, panas terik dari tulang rohnya telah berkurang banyak, tetapi sekarang dengan kain kafan laut luas yang menyerap energi lautan, perasaan panas yang menyengat itu mulai kembali, dan bahkan tumbuh lebih kuat. Tapi panas terik itu tidak membuatnya merasa tidak enak badan, malah membuat tubuhnya seolah menjadi kaya. Meskipun kekuatan roh di dalam dirinya tidak terpengaruh, Tang San merasakan pikiran dan ki-nya menjadi jernih, reaksi dan perhatiannya meningkat dengan cepat. Tang San pada dasarnya tidak memiliki cara untuk memahami alasan untuk ini. Kain kafan laut luas bukanlah salah satu tulang rohnya, dan bahkan salah satu dari kemampuan rohnya, melainkan kemampuan alat roh. Bagaimana alat roh bisa menyebabkan efek seperti ini? Mengapa hanya kekuatan rohnya yang mengaktifkannya, dan setelah menyerap energi dari dunia luar, itu juga akan mempengaruhi tubuhnya? Ini mungkin tidak bisa dijelaskan hanya sebagai takdir. Dia secara alami tidak tahu bahwa sejak kain kafan laut luas menyerap setetes darahnya, itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Meskipun itu bukan tulang roh, itu masih merupakan jenis fenomena lain. Air di daerah laut ini tidak dalam. Menurut perhitungan Tang San, setelah Dragon Abyss Boat tenggelam kira-kira 200 meter, itu sudah menghantam dasar laut. Di mana-mana di dasar laut adalah karang yang indah, sangat indah di bawah cahaya biru yang diredam dari penghalang laut luas. Tentu saja, ini hanya keadaan jika dilihat dari dalam penghalang, dari luar area ini masih gelap gulita. Sambil tersenyum sedikit, Tang San berkata, sepertinya metode baru saya harus layak. Ayo pergi keluar. Di luar, semua orang tampak kaget padanya, untuk sesaat masih belum bisa mengurai arti dari ucapannya. Tang San tersenyum sedikit. Tentu saja kita akan keluar, karena penghalang laut luas adalah anti-air, dan terlebih lagi tidak takut tekanan air, meskipun kita tidak bisa menggerakkan perahu naga abis, mengapa kita tidak bisa berjalan saja? Mata Ma Hongjun terbuka lebar. Petik 2. Berpikir normal, ini adalah lautan, dan terlebih lagi dasar lautan, bagaimana mereka bisa ada di sini? Tetapi memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang dikatakan Tang San, itu benar-benar layak. Saat berbicara, dia sudah membuka palka Dragon Abyss Boat. Memegang Xiao Wu, dia adalah orang pertama yang melompat keluar. Sampai mereka meninggalkan kapal, dan benar-benar berdiri di atas karang yang licin dan basah di dasar lautan, semua orang masih tidak berani percaya bahwa semua yang mereka lihat adalah nyata. Tang San tersenyum. Mengapa tidak? Bukankah berjalan di dasar lautan cukup menarik? Apalagi ketika kita masih memiliki kemampuan sembunyi-sembunyi dari penghalang laut luas, bahkan jika kita tidak melakukannya, hiu putih besar roh iblis itu akan jangan mengganggu kami di dasar lautan. Meskipun mereka tidak bisa melihat terlalu jauh, tempat yang remang-remang ini benar-benar dasar laut. Ketika mereka baru saja pindah dari perahu jurang naga, termasuk Tang San, hati semua orang merasa khawatir. Tetapi setelah mengetahui bahwa mereka benar-benar dapat bernafas di sini, dan terlebih lagi tidak menyentuh setetes air laut pun, semua orang masih secara bertahap santai. Oscar berkata dengan termenung, San kecil,
Karena penghalang laut luas ini dapat membiarkan kita bersembunyi di lautan, bukankah akan jauh lebih mudah untuk mendarat di Pulau Sagot jika kita menggunakannya untuk bersembunyi saat terbang? Tang San menggelengkan kepalanya, Dai Mubai berkata. Tidak, aku mencobanya sekali. Jika penghalang laut luas digunakan saat terbang, kafan laut luas akan dengan cepat menguras kekuatan rohku. Aku tidak tahu mengapa. Mungkin karena kecepatannya. Waktu itu terbang kira-kira waktu 3 napas, dan penghalang laut luas menelan hampir setengah kekuatan roh saya. Pada dasarnya tidak mungkin untuk mendukung kita sejauh itu. Bahkan jika saya menggunakannya sambil berjalan di tanah kering, konsumsi kekuatan roh masih akan sangat besar. Secara keseluruhan, ini kemampuan paling cocok untuk pertahanan stasioner. Kalau begitu, bisakah kekuatan rohmu bertahan saat kita berjalan sampai ke Pulau Sagot? Faktanya, karena ini adalah lautan, jika kamu tidak bisa mengikuti ketika kita sudah setengah jalan, kita mungkin akan selesai bahkan dengan naga. Perahu habis. Karena dengan begitu kita akan berada di wilayah hiu putih besar roh iblis. Tang San melihat cahaya biru yang didistribusikan di luar penghalang laut luas. Sebelum tenggelam, saya juga tidak memiliki kepastian. Dengan perhitungan saya, jika saya mendapat bantuan Anda, berjalan seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi sekarang saya tahu Anda pasti, kami benar-benar dapat dengan mudah mendarat di Pulau Sagot. Karena untuk beberapa alasan, di kedalaman lautan ini, penghalang kosmik laut luas menyerap energi laut, sebenarnya sangat mengurangi konsumsi saya sendiri. Su Zuking berkata, kalau begitu ini berarti penghalang kosmik laut luas harus menjadi alat roh yang cocok untuk digunakan di lautan. Tang San merenung, lalu berkata, sangat mungkin, tidak ada waktu untuk kalah. Kita akan mendarat di Pulau Sagot sebelum hal lain. Jangan berjalan terlalu cepat, tetap bersama, aku akan menggunakan Kaisar Perak Biru untuk mengontrol jarak kita. 7 helai Kaisar Perak Biru terbang keluar. Tang San langsung mengikat Xiao Wu di punggungnya, kedua tangannya menarik kaki rampingnya mendekat. 6 helai lainnya dari Kaisar Perak Biru masing-masing berputar di sekitar 6 lainnya. Menarik perahu jurang naga, dia kemudian mendesak kain kafan laut luas, dan mereka mulai berjalan maju di dasar laut. Berjalan di dasar lautan jauh lebih sulit daripada berjalan di tanah kering. Tanahnya tidak rata, membuat orang merasa seperti pegunungan. Untungnya semua orang kuat, dan mereka bisa maju dengan cepat bahkan ketika menghadapi medan yang sangat sulit. Tang San sudah memastikan arah mereka saat mereka tenggelam. Pulau Sagot ini adalah pulau yang cukup besar, lebih dari 4 kali luas Pulau Mutiara Ungu. Selama mereka menuju ke arah yang benar, mereka pasti akan mencapainya. Secara bertahap, semua orang merasakan dasar laut naik. Mereka tahu bahwa, setelah mengalami banyak kesulitan, mereka akhirnya akan melangkah ke tujuan mereka. Ketika cahaya di sekitar mereka berangsur-angsur menjadi lebih terang saat mereka mendekati pantai, Tang San yang berjalan terjauh di depan tiba-tiba berhenti, berbisik. Tahan nafasmu. Ketika semua orang juga berhenti pada saat yang sama, menahan napas seperti yang dikatakan Tang San, bayangan putih besar diam-diam menyapu 20 meter di depan, seperti hantu di laut, menghilang dalam sekejap mata. Itu adalah hiu putih sepanjang lebih dari 10 meter, seluruh tubuhnya tampak ramping sempurna, kulit putihnya dengan semacam kilau samar, sangat cepat. Di mana ia lewat, air laut tampak beriak aneh. Kata-kata roh iblis hiu putih besar muncul hampir bersamaan di benak semua orang. Keberuntungan mereka benar-benar tidak terhitung bagus, hiu putih besar roh iblis tidak pergi berburu. Hanya untungnya mereka memiliki kemampuan siluman penghalang laut luas untuk melindungi mereka, dan mereka tidak benar-benar berkonflik dengan binatang roh laut yang begitu kuat. Bergerak maju lagi, Tang San dengan sengaja meningkatkan kecepatan. Ini adalah lautan, dan mereka juga tidak tahu seberapa jauh kemampuan sembunyi-sembunyi dari kain kafan laut luas. Semakin cepat mereka keluar dari air, semakin aman mereka. Akhirnya, tanah di bawah kaki mereka berangsur-angsur berubah menjadi pasir, dan lingkungan mereka menjadi cerah. Semua orang selangkah demi selangkah meninggalkan laut. Saat mereka melihat cahaya langit, termasuk Tang San, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Shrek Seven Devils Plus by Cheng Xiang, 8 anak muda tanpa kemampuan berenang ini, telah berhasil menyeberangi lautan, tiba di tujuan mereka, Sagot Island. Justru karena perjalanan mereka tidak terganggu, pada saat ini mereka merasa sangat berhasil. Semua orang saling memandang, semua melihat wajah mereka penuh dengan senyum gembira.
Tang San adalah yang paling tenang. Menginjakan kaki di Pulau Sagot, dia langsung merasa bahwa tempat ini berbeda. Jangankan pemandangan, yang pertama kali mengejutkannya adalah suhu. Bagaimanapun, sekarang sudah musim dingin, bahkan jika suhu di laut akan sedikit lebih tinggi daripada di pedalaman, itu akan tetap terasa dingin. Tapi, setelah mereka menginjakan kaki di Pulau Sagot, perasaan pertama adalah kehangatan, seperti musim semi. Sejauh mata memandang, Pulau Sagot benar-benar hijau. Pulau besar ini memberi mereka perasaan seperti mereka telah kembali ke benua Douluo. Kemanapun mereka melihat, pada dasarnya mereka tidak dapat melihat batasnya. Pulau itu ditumbuhi tanaman, sangat banyak, yang tidak bisa mereka sebutkan. Udara memiliki aroma laut yang mencolok, segar, lembab, menyegarkan, dengan suara burung laut yang samar ditiup angin. Pantai berkilauan di bawah sinar matahari, putih bersih dan bintik-bintik indah dari cahaya keperakan seperti kristal kecil. Pertama kali di sini, yang pertama terasa adalah ketenangan murni, laut dan langit satu warna, burung camar membumbung tinggi. Langit berwarna biru tua gelap, biru tinggi, biru murni, biru transparan. Seperti mata Tang San, bergerak tak terkatakan. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, kegembiraan di mata semua orang secara bertahap digantikan oleh keajaiban. Tang San dengan lembut mendekap Xiao Wu di dadanya. Xiao Wu, tempat ini sangat indah. Setelah kita menyelesaikan apa yang harus kita lakukan, kita akan membuat ayah dan ibu menghabiskan masa tua mereka di sini, oke? Xiao Wu yang tidak berjiwa secara alami tidak akan menjawabnya, tetapi Tang San sepertinya masih melihat pemandangan harmonis keluarga mereka di pantai perak dan laut batu giok ini. Di ambang menghadapi tantangan Pulau Sagot, setelah kegembiraan singkat, semua orang beristirahat sejenak, mengisi kembali kekuatan mereka dan memulihkan kekuatan roh yang dikonsumsi sebelumnya. Segera, Tang San memegang erat Xiao Wu dan membuka matanya, tatapannya menyapu teman-temannya. Apa yang dia lihat adalah tatapan tegas. Bagi mereka, semua pengalaman mereka sebelumnya hanyalah pendahuluan. Momen ini akan dihitung sebagai awal yang sebenarnya dari pengalaman mereka di Pulau Sagot. Cahaya melintas di mata Tang San, penghalang laut luas yang selalu melindungi mereka kembali ke titik di antara matanya. Dilihat dari luar, 8 dari mereka tampaknya muncul di pantai entah dari mana, muncul bersama dengan kain kafan kosmik laut besar yang menghilang. Tanpa perlu kata-kata, secara otomatis terbentuk dengan pemahaman diam-diam, Dai Mubai berjalan paling depan, Ma Hongjun terakhir. Di samping adalah Oscar dan Zhu King, Tang San membawa Xiao Wu, Ning Rongrong dan Bai Cheng Xiang di tengah. Hati kelompok 8 sekarang dipenuhi dengan keberanian, melangkah melintasi pantai selembut sutra itu, menuju ke kedalaman Pulau Sagot. Setelah menghadapi begitu banyak tikungan dan belokan dalam perjalanan ke sini, mereka sudah siap untuk tantangan apapun. Itu bukan hanya keberanian, tetapi bahkan lebih merupakan semacam keyakinan. Suasana lembab yang menyegarkan sangat mempesona, tetapi saat ini pikiran semua orang sudah tegang. Tepat ketika Tang San hendak melepaskan domain perak birunya, suara yang agak tercengang datang dari hutan di depan. Rakyat, bersamaan dengan teriakan pelan, 7 atau 8 bayangan tiba-tiba melompat keluar dari pepohonan, menghalangi jalan semua orang ke depan. Orang-orang ini semua memiliki penampilan yang berbeda, tetapi pakaian mereka memiliki karakteristik seragam, yaitu perlengkapan latihan, berwarna kuning muda. Yang tertua berusia 40-an, yang termuda seusia dengan Tang San dan yang lainnya. Semuanya 8 orang, membentuk garis yang menghalangi jalan 7 iblis Shrek dan Bai Cheng Xiang ke hutan di depan. Tang San telah mendengar Ji Xiang berbicara tentang warna pakaian Master Roh Pulau Sagot. Master Roh Laut dari Pulau Sagot dapat diberi peringkat berdasarkan warna pakaian mereka, tetapi ini bukan peringkat kekuatan roh, melainkan melalui kesulitan uji coba Sagot yang mereka hadapi. Semakin sulit percobaan mereka, semakin tinggi status mereka di Pulau Sagot, dan warna pakaian mereka dengan demikian dibedakan. Dari terendah hingga tertinggi, mereka disusun menurut warna cincin roh. Master Roh Laut berpakaian kuning di depan mereka jelas adalah Master Roh kelas 2 hanya lebih tinggi dari yang berpakaian putih. Di atas mereka masih ungu, hitam, dan merah. Menurut apa yang dikatakan Ji Xiang, di Pulau Sagot, hanya imam besar yang berhak memakai warna merah. Itu juga orang yang dijelaskan oleh guru Clear Sky School Tang Xiao kepada Tang San, kekuatan nomor 1 di Pulau Sagot, yang memiliki roh Sagot. Ji Xiang telah tinggal di pulau itu selama lebih dari 10 tahun,
tetapi tidak pernah melihat imam besar legendaris itu sendiri. 8 lawan 8, tetapi 8 orang ini memandang Tang San dan yang lainnya dengan tatapan penuh keheranan. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana orang tiba-tiba muncul di sini. Sambil berhenti, Dai Mubai berkata dengan cerah. Kami mengagumi ketenaran Pulau Saagot, dan berharap untuk lulus uji coba dan bergabung dengan pulau itu. Pemimpin 8 lainnya, hanya pria parubaya tertua itu, memandang Dai Mubai dari atas ke bawah beberapa kali, lalu berkata dengan cemberut. Kamu adalah Master Roh Tanah. Dai Mubai tampak terganggu sejenak. Kamu bisa tahu. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Kamu tentu saja tidak bisa merasakannya. Tapi kami para spirit master laut masih bisa melihatnya. Segera pergi. Pulau Saagot tidak menyambutmu. Bahkan jika aku tidak tahu bagaimana kamu melangkah ke kami, pulau, Anda dapat meninggalkan cara Anda datang. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Tang San melangkah di sebelah Dai Mubai, sedikit mengernyit. Bisakah Pulau Saagot bergabung melalui melewati cobaan? Mengapa kamu menjauhkan orang? Pria parubaya itu mendengus dingin. Sepertinya Anda masih memiliki pemahaman tentang Pulau Saagot. Saya membiarkan Anda pergi adalah untuk kebaikan Anda sendiri. Guru roh tanah kering melewati cobaan untuk bergabung dengan pulau kami pada dasarnya tidak mungkin. Percobaan Tuan Saagot untuk tanah Spirit Masters bukanlah sesuatu yang bisa kamu lewati. Pergi jika kamu tidak ingin mati. Adalah baik bagi yang muda untuk berani, tetapi jika itu hanya impulsif, kamu masih akan kehilangan nyawamu. Tang San dan Dai Mubai saling memandang. Mereka berdua mau tidak mau memiliki pendapat yang baik tentang pria parubaya ini. Tang San tersenyum sedikit. Senior, karena kita sudah datang, kita tidak akan mudah pergi. Tidak peduli apa cobaannya, kita ingin mencobanya. Seperti yang Anda katakan, impulsif adalah mengorbankan hidup kita, tetapi jika kita kehilangan keberanian, kita masih tidak cocok untuk menjadi Spirit Masters. Tang San mengucapkan kalimat terakhir dengan tegas seperti mengiris besi, suaranya dipenuhi dengan kejutan kekuatan spiritual. Di antara orang-orang yang mereka ajak bicara, selain pria parubaya, 7 Master Roh Laut lainnya secara tidak sadar mundur 2 langkah. Melihat cahaya ilahi di mata Tang San, mereka bahkan lebih heran. Pria parubaya itu merengut. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tinggalkan, atau ambil percobaan Tuan Saagot. Aku ingin memperingatkanmu, jika kamu menerima persidangan, tidak akan ada kesempatan untuk mundur di tengah jalan. Bahkan jika kamu kehilangan nyawa karena itu. Sepertinya kultivasi Anda seharusnya cukup bagus, namun, cobaan Lord Saagot tidak terkait dengan kultivasi. Yang sederhana mungkin Anda mengambil sebutir pasir, tetapi yang sulit mungkin Anda harus menantang binatang roh 100.000 tahun. Apakah Anda benar-benar siap? Di samping Xiao Wu, 7 iblis Shrek dan Bai Cheng Xiang berbicara dengan suara yang hampir sama. Ya, kami menerima persidangan. Pria parubaya itu menatap mereka dalam-dalam, menggumamkan beberapa kata kepada seorang guru roh laut berpakaian kuning muda di sebelahnya. Cara bicaranya sangat aneh, seolah-olah gelombang suara aneh berdengung, membuat Tang San dan yang lainnya tidak bisa mendengar suaranya. Guru roh laut berpakaian kuning muda itu setuju dengan hormat, dan dengan cepat berbalik dan pergi. Pria parubaya itu berkata kepada pesta Shrek. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Ikuti saya. Berbicara, dia membawa Master Roh Laut berpakaian kuning itu dan berbalik untuk berjalan ke hutan. 7 iblis Shrek segera kembali ke formasi mereka sebelumnya, mengikuti di belakang Master Roh Laut berpakaian kuning ini, dengan waspada memasuki hutan. Siapa yang tahu kapan persidangan akan dimulai? Setelah menginjakan kaki di pulau itu, apapun situasinya, mereka akan tetap waspada setiap saat. Jika udara di pantai digambarkan lembab dan murni, maka udara di dalam hutan dipenuhi dengan kesegaran alam. Menghirup udara di sini tampak lebih baik daripada di hutan besar Stardew. Kewaspadaan Shrek Seven Devils tampaknya tidak perlu, maju melalui hutan yang rimbun, mereka tampaknya tidak menghadapi situasi apapun. Meninggalkan Tang San sedikit terkejut adalah, bahkan di Pulau Saagot ini, tanah di hutan dipenuhi dengan rumput perak biru. Namun, saat ia mencoba untuk terhubung dengan Blue Silver Grass melalui domain perak biru, kekuatan spiritualnya tampaknya menemukan semacam energi aneh yang melingkupi hutan. Meskipun dia bisa terhubung dengan Blue Silver Grass, dia masih tidak bisa memeriksa apapun melalui domain perak biru. Seolah-olah hutan ini dilindungi oleh kekuatan inkorporeal.
Pria parubaya yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti, berbalik, dia menatap Tang San dengan tatapan membara. Jangan mencoba menggunakan kekuatan spiritual untuk memeriksa apapun. Ini adalah Pulau Saagot, semua yang ada di sini diberkati oleh Tuan Saagot. Hati Tang San terkejut, ini hanya guru roh laut berpakaian kuning di Pulau Saagot, tetapi dia benar-benar bisa merasakan penyelidikan kekuatan spiritualnya. Atau apakah itu berarti ada kekuatan khusus di sini yang membuatnya merasakan dia melepaskan kekuatan spiritualnya? Pria parubaya itu terus memimpin mereka ke depan. Tidak lama kemudian, melewati hutan, pemandangan di depan mereka langsung mengejutkan 7 iblis Shrek. Jisiang belum mengklarifikasi banyak tentang Pulau Saagot kepada Tang San, hanya menyebut-nyebut si Spirit Masters, karena dia takut menghujat Saagot. Sekarang, muncul di depan 8 Tang San sebenarnya adalah kolam seperti laut di dalam laut. Yang paling aneh adalah kolam di pedalaman yang seharusnya rata, justru melonjak dengan ombak besar seperti laut, tanpa angin. Di sekeliling kolam adalah hutan lebat. Tampaknya berdiameter sekitar 500 meter, dan di tengah kolam ada platform segitiga, di mana obelis yang aneh menjulang tinggi. Obelis itu berbentuk kerucut, dengan relief aneh yang diukir di atasnya, seluruh kolom ditutupi dengan prasasti yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya merupakan karakter. Energi aneh inkorporeal terpancar dari pilar aneh. Dengan mata setan ungu, Tang San dapat dengan jelas melihat seseorang yang duduk di bawah obelis, mata tertutup, kembali ke pilar, seolah sedang bermeditasi. Dan pakaian orang ini berwarna hitam. Datang ke sini, guru roh parubaya berpakaian kuning tampak cukup pendiam, sementara guru roh muda berpakaian kuning itu juga berdiri dengan hormat ke samping, bahkan tidak berani memaksakan diri. Selamat datang di laut di dalam laut, pilar suci kuda laut. Pria parubaya berpakaian kuning berbicara dengan nada khusus. Pilar suci kuda laut adalah salah satu dari 7 pilar suci Pulau Sahot. Dewa Laut menganugerahkan 7 pilar suci dengan kekuatan ilahi, untuk menyebarkan keputusan ilahi melalui pilar. Setiap pilar suci dapat lakukan uji coba untuk master roh di luar. Anda akan mendapatkan topik untuk pengadilan Tuan Saagot di sini. Selesai berbicara, dia berbalik ke arah platform segitiga di laut di dalam laut, membungkuk hormat 90 derajat, dan mendesak kekuatan rohnya untuk membuat suaranya terbawa. Saat ini, pria parubaya ini melepaskan rohnya secara tidak sadar. 2 kuning, 3 ungu, 1 hitam, konfigurasi cincin roh yang cukup bagus muncul di sekelilingnya. Pria parubaya ini sebenarnya adalah kaisar roh peringkat lebih dari 60. Hanya berpakaian kuning dan sudah menjadi kaisar roh. 7 iblis Shrek menggigil dalam hati pada saat yang sama. Melaporkan kepada Tuan Kuda Laut, guru roh di luar negeri telah datang untuk mengikuti persidangan, mohon izinkan. Didorong oleh kekuatan rohnya, suara pria parubaya berpakaian kuning itu bergerak dalam garis lurus, menyembunyikan suara ombak laut yang deras di dalam laut. Pria berpakaian hitam yang duduk tegak di platform segitiga di dekat pilar suci kuda laut itu tiba-tiba membuka matanya. Dari tempat dia duduk ke pantai lebih dari 200 meter, tetapi begitu dia melihat ke atas, 7 iblis Shrek di pantai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tatapan dendam itu seperti 2 kolam yang dalam, dan bahkan sejauh itu, masing-masing dari mereka masih merasakan kekuatan pria berpakaian hitam itu. Judul Douluo, 2 kata yang mewakili tingkat tertinggi dunia guru roh melintas di benak Tang San, membuat penilaian begitu dia melihat mata pria berpakaian hitam itu. Tidak salah lagi, itu adalah aura khusus yang hanya dimiliki oleh judul Douluo. Pria berpakaian hitam ini juga merupakan master roh laut tingkat Douluo pertama yang mereka temui sejak datang ke Laut Besar. Suara kuat yang nyaring bergema. Berbeda dengan laki-laki berbaju kuning, suara ini tidak bergerak dalam satu garis, tetapi seolah-olah bercampur dengan suara air dan ombak. Tuan Roh Tanah ingin mengambil cobaan Saagot yang agung. Anda hanya akan memenuhi syarat dengan melewati laut di dalam laut untuk berdiri di depan pilar suci kuda laut. Saat berbicara, di belakang Sahorse Douluo menerangi cahaya redup biru. Segera setelah itu, pilar suci kuda laut di belakangnya tiba-tiba menjadi cerah, cahaya biru bergerak dari bawah ke atas pilar suci. Dengan puncak pilar suci kuda laut, riak biru tiba-tiba melonjak keluar, seperti layar biru yang terbentang horizontal di atas laut di dalam laut. Karena pilar suci kuda laut tingginya 10 meter, layar biru yang mengambang di atas laut di dalam laut ini juga tingginya 10 meter. Tidak perlu bertanya, ketinggian 10 meter ini adalah batasan untuk kemampuan terbang dan spasial.
Alis Tang San berkerut, melihat ke arah pria parubaya berpakaian kuning yang membawa mereka ke sini. Senior, jangan bilang kita juga harus mengikuti uji coba gelar Douluo sebelum menerima pengadilan penguasa Sagot. Jangan bilang menurutmu kita bisa melawan gelar Douluo. Pria parubaya berpakaian kuning itu menundukkan kepalanya. Uji cobaan guru roh tanah kering berbeda dari guru roh laut sejak awal. Aku tidak tahu bagaimana Tuan Kuda Laut mengujimu, tapi aku bisa yakin bahwa semua yang Tuan Kuda Laut lakukan, sesuai dengan dekrit penguasa Sagot. Kamu masih memiliki kesempatan untuk pergi. Melihat penampilan tenang pria parubaya berpakaian kuning, Tang San mengerti. Percobaan pertama setelah datang ke Pulau Sagot sudah tiba. Tepat saat dia bersiap untuk membawa Xiao Wu untuk mencoba menyeberangi laut, Dai Mubai melangkah maju sebelum dia bisa menghalangi Tang San di belakangnya. Tang San dan Dai Mubai saling memandang. Setelah Dai Mubai mengangguk lemah padanya, dia melangkah ke tepi laut di dalam laut, melangkah ke pantai yang sama berkilaunya dengan perak. Sebagai bos dari 7 iblis Shrek, kekuatan Dai Mubai adalah yang kedua setelah Tang San, dan dia juga yang tertua. Membiarkannya mencobanya terlebih dahulu, bahkan jika dia gagal, setelah itu Tang San masih bisa membantu dan beradaptasi, tetapi jika Tang San pertama kali gagal, keadaan akan jauh lebih pasif. Akibatnya, Dai Mubai lebih dulu bangkit. Dai Mubai mengepalkan tinjunya, perlahan mengangkatnya di depannya ke atas kepalanya. Pada saat yang sama juga mengangkat kepalanya, tatapan Master Roh Laut berpakaian kuning itu tanpa sadar jatuh padanya. Mereka semua bisa dengan jelas merasakan aura penuh intimidasi yang terpancar dari Dai Mubai, aura sang raja.